siapa orang yang meninggalkan dunia. Jadi dunia ini bukan berarti nggak boleh kita pegang. Jangan sampai kita dilalaikan untuk dua urusan, anak-anak dan juga harta-harta kita. Nah, wal maghalatur rabi'atu, dan makalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu qol, dari Sayyidina Utsman, semoga Allah meridhoi kepadanya. Nasihat dari Sayyidina Utsman pagi ini yang kita sama-sama pelajari, man tarakaz dunya. Yang pertama katanya, man, siapa orang, man tarakad dunya, siapa orang yang meninggalkan kegemerlapan dunia. Maksudnya bi an aqalla syab'i, dengan cara menyedikitkan makan atau menyedikitkan, jadi enggak terlalu kenyang. Wal akli, makan. Wa abghadas sanai, dan enggak gila pujian. Abghad itu artinya benci, tapi bukan berarti benci sama orangnya, enggak gila, tergila-gila dengan pujian. Minan nasi, dari manusia yang lain, ahabbahullahu ta'ala, niscaya makin mencintai kepadanya Allah Ta'ala. Li'annahu, karena sesungguhnya dia, man, orang tersebut, li'annahu tarkuria, meninggalkan sifat ria dalam hatinya, wattafakhuri, meninggalkan yang namanya merasa bangga, ujub. Waman, dan siapa orang tarokad dzunubah, meninggalkan akan perbuatan dosa-dosa, ahabbahu, niscaya mencintai kepadanya siapa, al malaikatu, para malaikat. Li'annahu, karena sesungguhnya, la yat'abul kitabatul, tidak menjadi lelah para pencatat, maksudnya malaikat, alladzina, malaikat yang yaktubuna sayyiati, mencatat akan keburukan daripada perbuatannya. Waman, dan siapa orang hasama, yang menghindarkan, menjauhkan, at-tama'a, sifat rakus, anil muslimina, dari saudaranya yang Islam. Maksudnya qata'ahu anhum, memutuskan pada dirinya keinginan buat ngeraup semuanya. Qata'ahu, ada ambisi manusia tuh, pengen semuanya, rakus namanya, tapi dia bisa putuskan tuh keinginan itu, jangan, ini bukan hak saya, ya. Makanya kalau orang Kalimantan punya bahasa indah, batu bara, barang Tuhan dibagi rata, ya. Jadi ini punya sifat toma, dia mau sendirian, rakus. Nah, dia bisa tuh qata'ahu, dia putuskan hawa nafsu, pengen nguasain semua, dia hindarkan, anhum, sehingga anhum, dari mereka. Jadi ngingetin ada bagian-bagian juga saudara kita yang lain. Ahabbahu, saya mencintai kepada dirinya, al muslimuna, orang-orang atau saudara-saudaranya yang Islam. Li'annahu, karena sesungguhnya, la yakdiru qulubahum, tidak kekunci akan hati mereka. Ya, pagi ini kita mendapat nasihat daripada Sayyidina Utsman bin Affan yang isinya sangat amat luar biasa. Siapa orang yang meninggalkan dunia. Jadi dunia ini bukan berarti nggak boleh kita pegang. Dunia itu apa, Bi? Dunia, yuk kita lihat dalam Quran, ya.
Di antara dunia bisa kalau kita lihat di Quran surat ke-63 juz ke-28 ayat ke-9 ya. Surat ke-63 silakan dibuka Qurannya yang sudah sama-sama ada di mejanya. Surat ke-63 surat Al-Munafiqun juz ke-28 ayat ke-6 ayat ke-10 ya, 9 10. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. Ya Allah, semoga kami semua tercatat di hadapan-Mu menjadi hamba-Mu yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, hai Taufikur Rahman, wahai ayahanda, wahai para bunda, wahai para orang beriman, jangan sampai kamu sekalian dilalaikan dengan dua urusan, anak-anak kamu dan harta kamu. Tuh, di Quran disebutin yang termasuk dunia adalah dua macam secara garis besar, tapi nanti orang kayanya panjang. Pertama, jangan sampai kamu, ayahanda, hai bunda, jangan sampai kita dilalaikan untuk dua urusan, anak-anak dan juga harta-harta kita. Nah, ini apa namanya secara garis besar. Anak-anak berarti punten, kan nggak mungkin jadi anak kalau nggak ada pasangan suami istri. Berarti maksud di dalamnya siapa? Anak-anak kita, bini kita, itu dunia. Amwalakum, harta kamu. Anak, ya harta tuh awalnya dari uang, kemudian dari uang itu alhamdulillah mana dibeliin mobil, dibeliin motor, dibeliin handphone, dibeliin iPhone, yang dibeliin sawah, dibikin kantor. Nah, itu secara tafsiran luasnya. Jadi jangan sampai dengan dua hal ini kita lalai. Bukan berarti nggak boleh cinta. Maksudnya gimana? Jangan ditaruh di hati, cukup di tangan. Nggak ada kita sebagai orang tua yang nggak cinta sama anak, betul apa enggak? Iya, ya itu yang namanya bapak yang hanya sebatas memberikan nafkah, membimbing, ngingetin ibu atau istri, ngingetin anak, apalagi ibu yang memang ngandung 9 bulan 10 hari, kemudian dia lahirkan tuh anak dengan resiko kalau nggak hidup adalah mati. Lantas dia susui lagi tuh anak sampai 2 tahun. Lantas dia rawat di usia balita, dari mulai tadiannya cuman sebatas bisa merangkak, kemudian bisa berjalan, kemudian bisa sekolah SD. Bohong kalau kita sebagai orang tua nggak cinta sama anak. Itu harta, boleh cinta, boleh cinta, boleh, tapi yang Quran pesanin jangan terlalu, jangan sampai dilalaikan. Gimana? Karena kalau sudah lalai kebangetan cinta, itu
hari Rebu pengajian subuh. Iya, bahkan kalau 3 bulan sekali dari jam 3, maksudnya dari qiyamul lail, maksudnya atau salat tasbih. Terus berarti dari jam 3 lah, ente berarti kalau dari sini berangkat lah dari jam 2 udah siap-siap. Ngapain sih ngebela-belain begitu? Udah tidur aja, ngantuk. Itu dengar-dengar tetangga jamaah data ada yang meninggal. Iya, terus ngapain? Takjiah. Ngapain sih pakai takjiah? Keluarin amplop, ngeluarin duit, isiin tuh amplop, lantas kita hadir buat takjiah, buang-buang waktu. Udah kerja, cuan, ntar cuan buat anak. Akhirnya saudara, tetangga yang meninggal, boro-boro dijenguk, boro-boro ditakjiahin. Yang sakit, boro-boro dijenguk untuk kita hibur. Ngapain? Buang-buang waktu. Udah kerja aja, kerja. Udah, ntar dapet duit buat anak. Harta kumpulin buat anak. Udah kerja. Ngapain sih pakai yang namanya ngaji? Udah, buang-buang waktu. Sehingga besok ada acara Muharraman, panitia ngebarin list lagi. Ngapain sih pakai nyumbang? Udah duitnya simpen aja di rekening. Kenapa? Buat anak nanti. Ngapain pakai bantu Muharraman? Udah simpen. Nah, kemarin lagi udah ngapain sih mikirin pakai ada santunan buat janda, duafa. Udah simpen aja duitnya. Itu panitia bilang aja udah lewat dulu ya. Insya Allah tahun depan. Mohon maaf, kira-kira ada nggak manusia yang begitu? Tuh, makanya kita dipesan jangan dilalaikan. Berarti jadi orang kaya boleh, bukan jadi susah. Tapi kalau yang ada di tangan mana? Masya Allah. Iya, cinta sama anak, cinta sama harta, tetap kita pikirin setelah dapet. Iya, diajarin sama orang-orang tua kita dari dulu 3 kata: tolong, maaf, terima kasih. Tolong, maaf, terima kasih. Tolong, maaf, terima kasih. Nabi ulang-ulang karena 3 kata ini di akhir zaman ini rasa-rasanya udah makin miskin untuk menggaungkan. Berat romannya. Tolong ya. Enak padahal tuh. Di saat ada salah, maaf ya, gengsi. Yang ketiga, terima kasih.